Halo teman-teman. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabia Selawat dari kelompok 7. Kali ini saya akan membahas tugas matematika poin A, yaitu garis yang berpotongan dengan garis CY, dan poin B, titik yang terletak pada bidang AD. Langsung saja kita ke soal poin A di GeoGebra. Pertama-tama, setelah membuka GeoGebra, kita akan masuk ke menu aljabar. Setelah itu, kita akan mencari koordinat titik A. Kita akan masukkan buka kurung 0,0,0 tutup kurung. Selanjutnya kita akan masukkan titik koordinat B, yaitu buka kurung 6,0,0 tutup kurung. Setelah itu kita akan masuk ke menu peralatan dan memilih menu cube atau kubus untuk membuat kubus yang kita inginkan. Untuk memperjelas, kita akan masuk ke pengaturan cube, lalu mengatur opasitas agar titik yang berpotongan dengan garis lebih tepat. Setelah itu, untuk memperjelas, saya akan mewarnai garis CG dengan warna pink muda, dan garis yang berpotongan lainnya dengan warna hitam. Contohnya, kita akan masuk ke menu peralatan dan memilih Lines and Polygons. Kita akan memilih ruas garis di antara dua titik. Lalu kita akan memilih dua titik. Contohnya GB dan CF. Lalu CH dan GD. Selanjutnya ada AC, EG, dan SC. Untuk poin selanjutnya, kita akan membuat kubus baru dengan memasukkan titik koordinat B yang sama seperti tadi, sama dengan buka kurung 6,0,0 tutup kurung. Lalu kita akan masukkan menu cube untuk membuat kubus, menurunkan opasitas agar lebih terlihat, dan menentukan titik yang terletak pada bidang ADGF. Untuk itu, kita perlu masuk ke menu peralatan dan masuk ke menu poligon. Setelah itu, kita akan menghubungkan titik ADGF. Untuk poin C, yaitu titik yang terletak di luar bidang BCHE, akan dijelaskan oleh Kak Sabila. Terima kasih. Halo teman-teman, saya Salsabila dan saya akan melanjutkan soal poin C dan poin D. Pertama, kita masukkan titik koordinat B dengan titik 6, titik 0, titik 0. Lalu kita pilih peralatan dan pilih cube di titik B. Kita masuk ke pengaturan dan kita kecilkan opasitasnya agar kubusnya lebih jelas. Kita masukkan juga sumbu-sumbunya. Kita ke peralatan dan kita pilih poligon, yaitu di titik A, D, G, dan F. Jika sudah, kita nyalakan lagi sumbu-sumbunya. Dan selanjutnya kita akan membuat kubus baru. Kita masukkan juga titik koordinat sama seperti tadi. Lalu kita pergi ke peralatan, kita pilih cube, titik B. Kita matikan sumbu-sumbunya juga.
dan kita kecilkan opasitasnya agar kubusnya lebih jelas. Kita ke peralatan, lalu kita pilih poligon, yaitu di titik CH, HE, EB. Habis itu kita nyalakan lagi sumbu-sumbunya dan show plan. Selanjutnya kita bikin kubus baru dengan titik koordinat B 6.0.0. Lalu kita pergi ke peralatan, pilih cube, lalu kita ke titik 3 pengaturan, kita kecilkan opasitasnya agar kubusnya lebih jelas, dan matikan sumbu-sumbu dan show plan juga. Lalu kita pergi ke peralatan, kita pilih poligon, yaitu titik B, C, G, dan F. Lalu kita pilih ruas garis di antara dua, yaitu titik A, B, D, C, E, F, G, H, F, A, E, B, D, G, H, C, D, B, C, A, H, F, G, E, D, F, A, G, H, B, dan E, C. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Rahayu Ninggali dari kelompok 7. Di sini saya akan membahas dan menjawab soal nomor 4, poin E, yaitu panjang proyeksi AF pada bidang ACGE dengan menggunakan GeoGebra. Di sini kita sudah mempunyai kubus yang sudah dibahas sebelumnya. Kemudian kita hapus titik B-nya, lalu kita masukkan lagi titik B dengan koordinat yang sama, yaitu 6,0,0. Selanjutnya kita pilih menu peralatan, lalu tekan cube, lalu tekan titik A dan B. Di sini kita masuk ke pengaturan kubus, lalu kita atur opasitasnya, opasitas kubus. Kemudian masuk ke pengaturan GeoGebra untuk menghapuskan tampilan sumbu dan show plan. Lalu masuk ke peralatan. Di sini saya memilih menu poligon, lalu tekan titik A, C, G, E, dan A. Mempunyai sebuah bidang di dalam kubus, yaitu bidang ACGE. Kemudian kita pilih ruas garis di antara dua titik, tekan titik A, F, kemudian F dan H, sehingga kita menemukan perpotongan garis dan bidang. Kemudian titik baru, lalu tekan di antara FH, garis FH, kemudian tekan ruas garis di antara dua titik, lalu tekan titik A dan titik baru. Kemudian kita menemukan sebuah jawaban, yaitu 7,35 atau 3 akar 4. Itu saja, sekian dari saya. Terima kasih. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Radit dari kelompok 7. Saya dan kelompok saya akan menjelaskan materi dimensi 3. Untuk mempermudah, kita akan menggunakan GeoGebra. Nah, untuk membagi tugas, pertama-tama saya dan Aska akan menjelaskan secara manual apa itu diagonal bidang dan diagonal par. Diagonal bidang adalah diagonal yang memotong pada daerah yang masih sebidang. Contohnya A ke B, A ke C, B ke G. Nah, sementara diagonal ruang adalah diagonal yang memotong di bidang yang berseberangan. Contohnya A ke G, C ke E, A ke B. Nah, selanjutnya dijelaskan oleh Aska. Saya Aska, saya akan melanjutkan dari Radit yang tadi. Jadi ini adalah untuk mencari diagonal bidang dengan cara rumus Pythagoras. Jadi yang dicari adalah AH
dari sudut A ke H dan jadikan kuadrat sama dengan AD kuadrat ditambah DH kuadrat. Nah, AD kuadrat adalah 8 cm dijadikan kuadrat dan ditambah DH kuadrat itu adalah 8 cm juga dijadikan kuadrat. 8 kuadrat adalah 64, 8 kuadrat 64, 64 ditambah 64 sama dengan 128. Akar 128 adalah 64 dikali 2. 64 dikali 2 akan menjadi akar 8 akar 2. Seperti itu. Lanjut untuk mencari diagonal ruang. Ya baik, diagonal ruang benar. AG kuadrat sama dengan AH kuadrat ditambah HG kuadrat. AG kuadrat sama dengan 8 akar 2 kuadrat ditambah 8 kuadrat. AG sama dengan 8 akar 2 kuadrat sama dengan 128 dan ditambah 8 kuadrat 64. 128 ditambah 64 sama dengan 192. Akar 192 sama dengan 64 dikali 3. 64 dikali 3 akarnya menjadi 8 akar 3. Seperti itu. Ketahui kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 8 cm. Hitunglah jarak titik H ke garis AG. Titik A, G, H memiliki garis tegak lurus M. Untuk mempermudah segitiganya kita keluarkan. AH adalah tinggi, GH adalah alas, AG adalah tinggi, HN adalah alas. Kita menggunakan rumus setengah alas kali tinggi sama dengan setengah alas kali tinggi. Untuk mempermudah, kita menggunakan hasil yang dihitung oleh Aska. Setengah sama setengah dicoret. AH adalah 8 akar 2, GH adalah 8, HG adalah 8 akar 3 dikali HN yang dicari. Pindah ruaskan. HN sama dengan 8 akar 2 dikali 8 per 8 akar 3. 8 sama 8 dicoret. Untuk menyederhanakan, 8 akar 2 per akar 3 dikali akar 3 per akar 3. Hasilnya adalah 8 per 3 akar 6 cm. Halo teman-teman, saya Ari dari kelompok 7 akan menjelaskan tentang soal yang dijelaskan oleh Radit dengan menggunakan GeoGebra sebagai berikut. Pertama-tama, hapus titik koordinat B untuk menghilangkan jawaban sebelumnya, lalu masukkan kembali titik koordinat B lagi dengan 8,0,0. Kemudian masuk ke menu peralatan, lalu pilih cube, kemudian pencet titik A dan B, lalu akan muncul kubusnya. Lalu masuk ke menu pengaturan, atur opasitasnya ke 0 dan matikan tampilan sumbu-sumbu dan sound plan. Kemudian jika sudah, pilih menu peralatan untuk mencari menu poligon. Jika sudah menemukan menu poligon, pencet menu poligonnya, lalu pencet poligon dan pencet titik A, tarik garis ke H, G, dan A. Maka akan terbentuk bidang segitiga AHG. Lalu jika sudah, pencet perpendicular line, lalu pencet titik H ke garis AG, kemudian beri titik pada garis yang berpotongan dengan bidang dengan poin baru. Kemudian pilih ruas garis di antara dua titik, kemudian pencet titik H ke titik yang baru tadi, lalu kita akan menemukan hasil akhir yaitu 6,53 atau sama saja nilainya dengan 8 per 3 akar 6. Hasilnya seperti ini. Ruas garisnya boleh diganti nama dengan N. Terus nyalakan lagi. Ini adalah hasilnya. Nyalakan, tampilkan sumbu-sumbu, show plan yang tadinya sebelumnya dimatikan. Berikut ini ada contoh soal yang kedua. Jika panjang rusuk
yaitu 4 akar 3. XT sama dengan 4 akar 5 dari TP 8 kuadrat ditambah XP 4 kuadrat sama dengan akar 40. XT sama dengan akar 16 kali 5. XT sama dengan 4 akar 5, atau bisa juga XT sama dengan XR. Selanjutnya kita mencari XR. Di sini terlihat segitiga sama kaki, maka kita bisa menghitung daerah sini atau daerah sini. Kita menghitung daerah sini saja, daerah kiri. XN sama dengan XN kuadrat sama dengan akar TN kuadrat minus XT kuadrat. XN sama dengan akar 4 akar 3 kuadrat minus 4 akar 5 kuadrat. XN sama dengan akar 3, XN sama dengan 4 akar 2 cm. Terima kasih. Kembali lagi bersama saya Rahai Meninggali dari kelompok 7. Di sini saya akan membuktikan dengan GeoGebra jawaban dari soal yang kedua. Perhatikan gambar kubus VTPS VUQR di bawah ini. Jika panjang rusuk kubus di sampingnya adalah 8 cm dan titik X merupakan pertengahan antara rusuk PQ, maka hitung jarak 1 titik X ke garis ST dan 2 titik X ke garis RT. Pertama-tama kita masukkan terlebih dahulu titik koordinat yang pertama, yaitu titik W dengan koordinat 0,0,0. Selanjutnya, titik koordinat yang kedua, titik T dengan koordinat 8,0,0. 8 merupakan rusuk dari kubus ini. Kemudian kita pilih peralatan, lalu tekan Q, lalu tekan titik W dan T. Lalu kita masuk ke pengaturan kubus untuk mengatur opasitas menjadi 0. Lalu kita pilih pengaturan untuk menghilangkan sumbu-sumbu dan show plane. Selanjutnya kita masuk ke kubusnya. Di sini kubusnya hurufnya masih berantakan. Kita atur dulu yang dimulai dari A. Kita ubah A menjadi P. Lalu titik B kita ubah menjadi S. Titik C kita ubah menjadi V. Titik D kita ubah menjadi U. Titik E kita ubah menjadi Q. Dan titik F kita ubah menjadi R. Selanjutnya kita masuk ke menu peralatan, lalu pilih ruas garis di antara dua titik, tekan titik S dan T. Kemudian kita pilih titik tengah untuk mencari titik tengah PQ dan ST. Kemudian kita bisa mengganti nama titik tengah PQ yang awalnya A menjadi X sesuai soal. Dan titik tengah ST yang awalnya B kita ubah menjadi M. Lalu kita masuk ke peralatan, kita pilih ruas garis di antara dua titik, tekan titik X dan M. Sehingga kita menemukan jawaban yang pertama, yaitu 6,93 atau 4 akar 3 cm. Selanjutnya kita masuk ke menu peralatan, tekan ruas garis di antara dua titik, tekan titik R dan T. Kemudian kita pilih titik tengah untuk mencari titik tengah RT. Selanjutnya kita bisa mengganti titik tengah RT yang awalnya A menjadi N. Lalu kita pilih ruas garis di antara dua titik, tekan titik X dan N. Selanjutnya kita menemukan jawaban yang kedua, yaitu 5,66 atau 4 akar 2 cm.